Halo teman-teman, hari ini saya akan mencoba mentutorialkan penggunaan shortcut di dalam Microsoft Word ya. Jadi dalam video ini saya menggunakan Microsoft Word versi yang 2013. Nah, jadi shortcut ini juga berfungsi di semua versi dari Microsoft Word ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke video tutorial ya. Pertama-tama buka Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah memiliki dokumen ya yang akan kita edit menggunakan shortcut. Mulai dari shortcut Ctrl A sampai dengan Ctrl Z. Oke, kita mulai dari Ctrl A ya. Nah, jadi Ctrl A ini berfungsi untuk ngeblok atau menseleksi keseluruhan dokumen yang ada di Microsoft Word. Kemudian Ctrl B. Jadi kita blok dulu satu paragraf ini. Kemudian kita tekan Ctrl B. Jadi Ctrl B ini untuk menebalkan huruf atau bold ya. Kemudian tekan lagi Ctrl B untuk menormalkan. Kemudian yang ketiga ada Ctrl C. Ctrl C ini untuk mengcopy, menggandakan ya. Misalnya kita blok seperti ini, kemudian tekan Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bawahnya, kemudian tekan Ctrl V. Ctrl V ini untuk menampilkan hasil copy ya. Nah, ini. Jadi Ctrl C kemudian Ctrl V ya. Nah, kemudian Ctrl D ya. Nah, jadi Ctrl D ini untuk menampilkan baris font. Kita tekan Ctrl D. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman di sini bisa merubah fontnya ya. Misalnya merubah jenis huruf, merubah ukuran juga bisa. Kemudian jenis hurufnya juga bisa. Kemudian merubah warna huruf atau font color. Kemudian OK. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian tekan ulang Ctrl D untuk menormalkan. Kemudian Ctrl E. Nah, Ctrl E ini untuk memberi rata tengah atau center. Nah, seperti ini. Kemudian tekan ulang. Kemudian kita tekan ulang Ctrl E untuk menormalkan. Oke. Kemudian Ctrl F. Ctrl F ini untuk memunculkan find-nya atau untuk mencari teks atau kata. Nah, misalkan saya mau mencari kata yang ya. Saya tuliskan di sini yang. Maka secara otomatis semua kata yang ada di dokumen akan terseleksi seperti ini. Nah, itu menggunakan perintah find atau Ctrl F. Oke, kemudian Ctrl G. Nah, Ctrl G ini untuk memunculkan go to. Nah, go to ini misalkan kita mau mencari halaman ya. Nah, saya close dulu. Misalkan saya mau membuat beberapa halaman dulu ya. Ctrl Enter, dan Ctrl Enter. Misalkan saya di sini membuat 5 halaman ya. Oke, misalkan kursornya saya letakkan di halaman pertama.
Kemudian saya tekan Ctrl G. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memasukkan nomor halaman yang mau dicari ya. Misalnya saya mau mencari halaman keempat, kemudian go to. Maka secara otomatis kursornya akan mengarah ke halaman keempat. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita close ya. Oke, selanjutnya Ctrl H. Jadi Ctrl H ini berfungsi untuk memunculkan find and replace ya. Kita tekan Ctrl H. Nah, jadi find ini untuk mencari ya. Jadi find ini misalnya saya mau mencari kata yang. Kemudian replace ini mengganti ya. Saya kata yang saya cari dan saya akan gantikan menggunakan kata ke. Nah, kemudian bisa menekan replace all untuk mengganti semua kata yang menjadi kata ke. Nah, saya pilih replace all ya. Digantikan dengan kata ke. Oke. Close. Nah, maka secara otomatis semua kata yang akan berubah menjadi kata ke. Seperti ini ya. Itu menggunakan Ctrl H. Oke, kemudian Ctrl I. Nah, saya blok dulu satu paragraf, kemudian saya tekan Ctrl I. Nah, jadi Ctrl I ini untuk memberi huruf miring atau italic ya. Dan Ctrl I lagi untuk menormalkan. Kemudian Ctrl J untuk memberi rata kiri kanan atau justify ya. Nah, ini. Kemudian tekan ulang Ctrl J ya kalau mau menormalkan. Kemudian Ctrl K. Ctrl K ini untuk hyperlink ya. Ini. Misalkan saya mau hyperlink ke foto ya. Kemudian OK. Nah, maka secara otomatis kata bangsa ini akan jadi link ya yang bisa kita klik. Dengan menekan Ctrl kemudian klik, maka akan terbuka link foto ya seperti ini. Oke. Itu fungsi dari Ctrl K atau untuk hyperlink. Kemudian Ctrl L. L ini untuk memberi rata kiri ya. Atau left. Kemudian tekan Ctrl L ulang untuk menormalkan. Kemudian Ctrl M. Ctrl M ini untuk menggeser indent ya menjadi ke sebelah kanan. Nah, jadi dia nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kalau menggunakan Ctrl M ya. Dan untuk mengembalikan tekan Ctrl Shift M. Oke, selanjutnya Ctrl N ya. Jadi Ctrl N ini untuk membuat dokumen baru atau new ya. Nah, ini Ctrl N untuk membuat dokumen baru atau file baru. Kemudian Ctrl O. Ctrl O ini untuk membuka dokumen yang sudah pernah tersimpan sebelumnya. Ya. Nah, seperti ini misalkan bisa dipilih ya. Itu fungsi dari Ctrl O atau open. Kemudian Ctrl P. Ctrl P ini untuk print atau mencetak ya. Bisa diganti model printnya di sini sesuai jenis print yang dipakai. Kemudian copies ini berapa banyak yang mau di print atau yang mau dicetak. Kemudian page ini untuk halaman ya. Halaman berapa yang mau dicetak. Ada print all page ini untuk semua halaman. Kemudian current page berdasarkan kursor yang aktif ya.
Misalnya kita meletakkan kursor di halaman kedua, maka halaman kedua yang akan tercetak. Custom print ini sesuai halaman ya. Misalnya saya mau mencetak halaman sesuai keinginan, 1, 3, 5. Kemudian Ctrl P, Ctrl key ya. Nah, Ctrl key ini untuk menghilangkan bullet atau numbering. Nah, contohnya ini ya. Maka bulletnya atau numbering atau angkanya akan hilang. Itu fungsi dari Ctrl key ya. Kemudian Ctrl R. Ctrl R ini untuk memberi rata kanan atau right ya. Nah, seperti ini. Nah, maka teksnya akan berubah menjadi rata kanan. Dan right-nya akan aktif ya. Kemudian Ctrl S ya. Ctrl S itu untuk menyimpan file ya. File kemudian save. Nah, untuk menyimpannya itu Ctrl S. Kemudian Ctrl T. Nah, Ctrl T ini untuk ini ya, ini bentuk di Ctrl T. Nah, misalkan saya kembalikan dulu ke bentuk semula. Kemudian saya rata kiri kanan dulu ya. Saya buat dulu rata kiri kanan. Kemudian saya tekan Ctrl T. Nah, jadi Ctrl T itu mulai dari baris kedua akan bergeser ke sebelah kanan. Seperti ini ya. Kemudian untuk mengembalikan Ctrl Shift T. Kemudian Ctrl U. Ctrl U itu untuk mengaktifkan underline atau garis bawah. Nah, jadi seperti ini ya, garis bawahnya akan aktif. Itu Ctrl U. Kemudian tekan Ctrl U ulang untuk menormalkan. Kemudian Ctrl V ya. V atau paste yang tadi ya. Nah, jadi Ctrl paste itu menampilkan hasil copy yang tadi. Kemudian Ctrl W. Ctrl W itu untuk keluar dari dokumen ya, tapi tidak keluar dari Microsoft Word ya. Cuman keluar dari dokumennya, itu Ctrl W. Nah, kemudian untuk membuka dokumen ulang, pilih file, open atau Ctrl O ya. Kemudian buka ulang. Nah, seperti ini. Kemudian Ctrl X ya. Ctrl X ini untuk cut atau memotong teks ya. Misalnya ini kita mau tekan Ctrl X, maka teksnya akan terpotong seperti ini. Kemudian saya letakkan di halaman kedua. Ctrl V ya. V itu untuk menampilkan atau paste. Ini. Itu fungsi Ctrl V ya. Kemudian Ctrl Y ya. Ctrl Y itu untuk mengembalikan ke pengeditan setelahnya ya. Contohnya kayak ini. Saya tekan Ctrl Y ya. Nah, ini teks ini akan saya kembalikan ke atas ini dengan menekan Ctrl Z dulu ya. Ctrl Z untuk mengembalikan ke pengeditan sebelumnya. Nah, akan kembali ini Ctrl Z. Kemudian Ctrl Y mengembalikan ulang teksnya ke bawah atau ke pengeditan setelahnya. Nah, yang ini ya. Ctrl Y. Nah, jadi Ctrl Y dan Z itu hampir mirip ya. Intinya dia mengembalikan ke pengeditan sebelumnya dan setelahnya. Itu fungsi dari Ctrl Y dan Ctrl Z. Nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Nah, jadi demikian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.